Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Bersama saya lagi, Atika. Pada video kali ini, saya akan sharing bagaimana membuat kuis interaktif menggunakan Activity Studio dari Jumpstart Academy. Prinsip dari Activity Studio ini mirip dengan Kahoot dan Quizzes. Tapi di sini Activity Studio bisa diakses langsung melalui Edmodo. Cara untuk mengaksesnya, pada halaman depan ini kita bisa klik temukan, ada di bagian atas. Nah, di bagian temukan ini ada banyak sekali sumber-sumber pembelajaran yang bisa diakses. Halaman temukan ini tidak hanya muncul di akun teacher atau guru, juga muncul di akun siswa. Pada bagian ini akan muncul video populer. Jadi di sini ada banyak video populer yang di-share, bisa diakses langsung. Ada juga collection untuk pembelajaran jarak jauh berupa video, schedule, video conference, dan lain-lain. Ini semua dari guru-guru tidak hanya dari Indonesia, tapi seluruh pengguna Edmodo di seluruh dunia. Selanjutnya ada kategori permainan, ada Fireworks, ada Jumpstart Academy, Survivor Game, dan masih banyak lagi. Kalau di kategori ini, permainannya sudah tinggal dimainkan saja. Baik siswa maupun teacher juga bisa mengaksesnya. Jadi tidak hanya siswa saja, guru atau teacher juga bisa mengaksesnya. Lalu ada collection untuk pembelajaran sosial emosional. Ada apps. Nah, apps ini masih dikembangkan. Baru ada Jumpstart Academy yang nanti akan kita bahas dan Happy Not Perfect. Lalu yang terakhir ada kategori berita. Nah, sekarang kita buka di kategori apps. Kita klik. Nah, di sini adalah halaman awal dari Jumpstart Academy Activity Studio. Sebenarnya ada cara lain, bisa dengan membuka websitenya, bisa juga dari Edmodo, sama saja. Nah, di sini ada keterangan bahwa Activity Studio itu adalah tool untuk membuat quiz yang bisa diakses oleh teacher atau guru, di mana quiz ini nanti adalah salah satu aktivitas untuk mengengage siswa. Jadi banyak template yang disediakan di Activity Studio ini, yang pasti template-template yang menarik sehingga kuis yang disajikan tidak monoton. Activity Studio juga memiliki fitur di mana kuis yang telah dibuat bisa langsung di-share, baik melalui sosial media maupun link. Nah, untuk kuis yang dibuat di Activity Studio bisa kita masukkan ke sistem penilaian, juga bisa tidak kita masukkan, tergantung tujuan dari kuis yang dibuat oleh teacher tersebut. Diharapkan dengan memanfaatkan fitur ini, engagement yang dimiliki antara siswa dengan materi akan semakin meningkat. Oke, kita langsung saja. Cara untuk mengaksesnya, cara untuk memulainya dengan klik Launch App. Kita tunggu. Halaman awal dari Activity Studio. Kalau belum login, nanti diarahkan untuk login terlebih dahulu. Tapi karena saya sudah login melalui akun Edmodo, sudah bisa langsung digunakan. Nah, di sini ada beberapa note ya. Jadi untuk membuat activity yang engage terhadap siswa dalam hitungan menit, kita juga bisa membuat live challenge, baik secara individual maupun secara tim. Kita juga bisa share activity ke kelas kita atau tidak, jadi optional. Kita juga bisa cek progres secara individu siswa yang ikut ke aktivitas yang telah kita buat di Activity Studio ini. Dan yang terakhir, kita bisa menemukan banyak aktivitas yang sudah dibuat oleh guru-guru lain di Activity Studio ini. Oke, kita mulai saja. Bisa klik Get Start. Di halaman awal ada di bagian kiri, di sini ada 4 menu: Public Activities, Activity Generator, My Activities dan Share, My Activities, dan Share Activities. Nah, untuk Public Activity ini otomatis langsung tampil. Ini adalah
aktivitas-aktivitas yang publik yang bisa diakses secara umum. Misalkan saya ingin mempelajari tentang solar atau sistem atau ingin mengakses aktivitasnya, bisa langsung diklik. Nanti di sini bisa kita pilih live challenge atau try, atau bisa kita pakai. Soal ini bisa kita pakai, kita edit, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Aktivitas-aktivitas yang muncul di kategori public activities ini sifatnya free dan sudah certified karena dibuat langsung oleh Edmodo-nya. Di sini ada keterangannya Edmodo dan sudah dimainkan beribu sampai beribu-beribu kali. Nah, selanjutnya ada activity generator. Ini untuk matematika. Lalu ada my activities. Nah, ini sebelumnya sudah pernah saya buat. Jadi di sini ada. Kalau belum pernah membuat atau pertama kali membuka Activity Studio, di halaman ini pasti kosong. Yang terakhir ada share activities. Jadi my activity atau activity yang sudah dibuat di sini, kalau kita sudah share, pasti muncul di kategori di tab share activities. Belum tentu yang dibuat di sini itu muncul. Yang muncul di sini sudah di-share. Nah, ini sudah pernah saya share activity test 1 pada tanggal sekian. Nah, sekarang kita akan mulai membuat soalnya atau membuat aktivitasnya. Caranya di bagian bawah sini ada create a new activity, kita klik. Nah, langsung muncul tampilan untuk membuat soal. Sebenarnya ini formatnya kurang lebih sama seperti quiz online pada umumnya, seperti pada Kahoot, Quizzes, bahkan Google Form, sama saja. Cuma di sini template-nya dibuat lebih menarik. Nah, untuk question type-nya, jenis soalnya lumayan, ada banyak. Ada multiple choice, ada sequencing, ada true or false, matching, insert resources, short answer, dan yang terakhir fill in the blank. Setiap jenis soal ada template-nya. Misalkan di multiple choice ini ada beberapa template-nya, ada classic card, asteroid blast, planet pop, dan desert island. Misalkan saya pilih asteroid blast, nanti di bagian preview akan muncul tampilan yang akan tampil di siswa kalau kita menggunakan template ini. Nah, ini masih kosong, jadi ini halaman untuk soalnya masih kosong karena kita belum input soalnya. Nah, untuk menginput soalnya ada di kolom question ini. Kita buat soalnya. Langsung muncul. Nah, selanjutnya untuk pilihan jawabannya ada 4 pilihan jawaban yang bisa kita isi. Tapi kalau misalkan kita mau kurang dari itu atau mau lebih dari itu juga bisa. Kalau mau ditambahkan tinggal klik tanda plus ini. Tapi kalau mau menghapus tinggal klik icon tempat sampah ini. Kita tulis dulu jawabannya, pilihannya. Kemudian untuk memilih mana jawaban yang paling benar, di bagian kiri dari jawaban ini tinggal kita klik. Nah, yang tercentang ini artinya itu adalah jawaban yang benar. Kalau sudah, kita buat yang baru lagi. Nah, ini langsung muncul ya. Langsung muncul kuis soal yang pertama, Ibu Kota Indonesia. Nama soal atau activity ini bisa juga kita rubah secara defaultnya, bawaannya Activity Studio langsung muncul Activity 6, kita bisa ganti. Caranya ini tinggal diklik icon pulpen. Misalkan judulnya seperti ini, kita mau buat soal kedua, ini sudah langsung muncul. Atau kalau belum muncul tinggal diklik create a new question. Soal kedua misalkan true or false. Kalau true or false, template-nya hanya satu, hanya classic card. Soalnya kita tulis. Untuk true or false, di soal kita juga bisa memasukkan gambar image. Caranya tinggal diklik, nanti tinggal upload, add, nanti langsung muncul. Nah, saya nggak pakai aja. Terus untuk pilihan jawaban, karena kategorinya true or false, maka hanya ada 2. Tapi di sini kita tidak bisa mengganti dia menjadi bahasa lain, jadi tetap dia dalam bentuk bahasa Inggris.
Nah, untuk memilih mana jawaban yang benar sama seperti yang tahap sebelumnya, tinggal dicentang saja jawaban yang benar. Kalau sudah save, langsung muncul soal kedua. Kita buat soal yang terakhir, soal ketiga. Misalkan saya buat fill in the blank. Sama juga template-nya cuma satu, classic. Nah, untuk fill in the blank atau isi jawaban yang kosong, untuk soal yang dipertanyakan bisa ditulis dengan underscore. Atau cara kedua bisa klik insert blank. Jadi pilih salah satu saja. Kita juga bisa memasukkan gambar dalam soal. Jadi bisa dalam satu soal ini ada beberapa blank atau ada beberapa isian yang harus diisi. Lebih dari satu diperbolehkan. Kita coba buat. Nah, ini soalnya kita buat underscore. Nanti langsung muncul angka 1. Berarti ini soal 1. Kalau mau menambahkan lagi, nah, nanti akan muncul 2. Di previewnya akan muncul 2 kolom yang harus diisi oleh siswa. Saya isi 1 aja. Itu cara pertama ya. Cara kedua, klik. Nah, sama aja ya. Cara 1 sama cara 2 sama aja. Nanti ini akan menyesuaikan untuk jawabannya. Karena hanya 1, berarti answernya optionnya cuma 1 saja. Misalkan saya isi ada pilihan case sensitif, artinya kalau kita centang berarti harus persis seperti yang kita ketikkan. Jadi P-nya besar, yang lainnya kecil. Tapi kalau tidak kita centang, artinya siswa menulis dengan huruf besar kecil pun tidak masalah, tetap dianggap benar. Kita juga bisa aktifkan word bank. Jadi untuk word bank ini disarankan untuk fill in the blank dengan beberapa kolom soal. Jadi tidak hanya satu seperti yang contoh yang saya buat. Jadi saya nonaktifkan saja word bank-nya. Kalau sudah oke, tinggal save. Nah, sudah ada 3 soal. Kalau sudah oke, kita bisa klik finish. Nah, selanjutnya ini ada basic information tentang activity-nya. Namanya sudah oke lah, quiz asik. Terus selanjutnya kita bisa set timernya, waktunya. Ada 2 kategori yang bisa kita pilih. Mau kita buat timernya per soal atau keseluruhan, jadi per tesnya atau per activity-nya. Misalkan pilih per soal, nanti ada pilihan paling sedikit 5 detik, paling lama 1 menit. Kalau misalkan dipilih 10 detik, artinya ada 3 soal, per soal ada durasi 10 detik untuk mengerjakan. Jika waktunya habis, langsung lanjut ke soal kedua. Kalau mau pilih yang timer berdasarkan activity-nya, maka paling sebentar itu 90 detik, dan paling lama itu 15 menit. Saya buat per question aja, 5 detik, seperti ini. Ini menyesuaikan jenis quiznya ya. Selanjutnya ada bagian skills. Nah, soalnya ini masuk ke kategori apa? Karena ini saya umum, saya pilih ini, non-subject specific. Grade-nya umum saja. Untuk bahasanya hanya ada 2, English and Chinese. Jadi kita skip aja, kita pilih English saja. Untuk image title, kalau kita upload sesuatu atau kita masukkan gambar, nanti akan muncul di halaman depan. Kalau tidak juga tidak masalah, jadi ini opsional. Kalau mau tinggal klik upload, nanti tinggal dicari gambar yang ingin ditampilkan, lalu diupload seperti biasanya. Kalau sudah oke semuanya, tekan save. Inilah tampilan akhir dari kuis yang barusan kita buat. Untuk video selanjutnya kita akan coba live challenge dan kita akan share ke siswa kita. Saya akhiri video yang pertama, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.